Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa Waalaikumsalam. kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, ya. Agak Alhamdulillah kelelahan sih. alhamdulillah senang dengan mendengar dari Ibu, ya. Ya, Oh. apa topiknya hari ini? Apa ada masalah, Bu? Oh, masalahnya di pembelajaran ya, Pak, ya? Kalau Oh, saya sih lebih di peningkatan kemampuan berbicara, Pak. Agak kesulitan ya dari awal pertama sekali saya mengajar sampai sekarang, kesulitannya itu tetap sama, Pak. oh tetap sama. Berarti apa, komunikasi antar siswa lah jadinya ya? Iya, lebih ke public speaking sih, Pak. Kalau antar siswa Oke. sih sudah lumayan meningkat, cuman Oh, kalau di lumayan public meningkat. speaking agak susah ya seperti itu. Oh, begitu. Ya, bagaimana perkembangan Bu Ratih sejak terakhir ini? Pembelajarannya ya, Pak, maksudnya ya? Nah, ya. Oke, di pembelajaran sih sudah coba eee, saya apa namanya, saya benahi lah ya, Pak. Saya benahi dengan berbagai cara, satu di antaranya itu menggunakan media pembelajaran dan yang berikutnya adalah menggunakan metode pembelajaran, Pak. Jadi seperti itu. Oh, iya ya. Nah, jadi posisi berapa kalau dari level 1 sampai 10, Bu? Kalau saya sekarang, saya perkiraan lah ya, Pak, ya. Ah, ya. Perkiraan kalau dari 1 sampai 10 mungkin saya baru berada di level 5 kali, seperti itu. Oh, Level 5 ya, berarti di tengah-tengah lah Ibu ya? iya, baru di tengah-tengah, Pak, jalan baru mulai tidak juga, menuju akhir tidak juga, jadi masih setengah-setengah seperti itu. Tengah-tengah. Oh, Iya. begitu. Iya. Tentunya apa yang sudah Bu Ratih lakukan untuk mencapai tujuan dari level saat ini? Ya, banyak hal, Pak, yang sudah saya lakukan. Ada beberapa, yang pertama itu membuat media pembelajaran kata saya yang intinya lebih interaktif, lebih menarik supaya anak tuh bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Kemudian yang berikutnya kami mengadakan lomba-lomba terkait dengan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Terus yang terakhir yang baru-baru kami lakukan itu dengan mengadakan sebuah klub, Pak, klub bahasa Indonesia yang tujuannya adalah melatih kemampuan berbicara anak, public speaking anak seperti itu, Pak. Oh, berarti secara apa, berkelanjutan lah jadi gitu ya? Iya, secara kontinu, Pak, saya lakukan. Saya berusaha dengan teman-teman saya, tidak saya sendiri, itu kami kolaborasi sekitar 3 sampai 4 orang itu guru bahasa Indonesia di sekolah kami, seperti itu. Oh, iya. Nah, jadi sekarang yang menjadi prioritas utama Bu Ratih dari pengamatan saat ini seperti apa, Bu? Prioritasnya tetap, Pak, di kemampuan public speaking anak itu saya lebih menginginkan anak itu bisa langsung life skill-nya itu terjun ke dunia usaha atau ke masyarakat lah yang pertama, Pak. Jadi anak itu tidak hanya disuguhi dengan teori-teori seperti itu. Jadi anak itu langsung punya life skill yang nantinya bisa diterapkan di masyarakat. Kemudian kalau bisa, Pak, ya, kalau bisa di tingkat SMP itu anak itu sudah bisa public speaking-nya tuh udah bisa untuk dunia kerja mereka. Nanti di SMA, kuliah itu tinggal diasah saja, seperti itu, Pak. Oh, berarti untuk langsung terjun di lapangan ya? Iya, saya berharap seperti itu, Pak. Karena dari, pengalaman lah ya, Pak, ya, pengalaman yang saya rasakan saat saya belajar dulu, itu terlalu banyak teori, Pak. Jadi ketika saya disuruh berbicara, jadi saya gugup. Walaupun dengan nilai bahasa Indonesia secara tertulis saya tinggi, tetapi ketika saya disuguhi untuk berbicara di depan, itu rasanya luar biasa, Pak. Mungkin di bawah angka 5 kalau saya sendiri mengukurnya seperti itu. Nah, jadi hal itu tidak saya inginkan, terulang kembali pada siswa saya, gitu, Pak. Oh, begitu. Kalau untuk jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa tuh? Kalau jangka pendek pembelajaran saya ya penekanannya yang pertama itu di media, Pak, media Mhm. pembelajaran. Kemudian untuk jangka panjangnya, jangka pendek tadi media dan metode pembelajaran. Nah, sekarang jangka panjangnya kami membuat klub bahasa, Pak. Klub bahasa Mhm. yang nantinya di situ anak-anak yang memiliki bakat lah ya, Pak, ya, bakat di bidang public speaking itu Mhm. betul-betul ditempa baik di sastra ataupun non sastra.
Jadi nanti mereka akan siap. Kalau di tingkat SMP kan banyak lomba, Pak. Nah, nanti mereka akan pertama sekali itu mereka akan disiapkan untuk mengikuti lomba, namun pada kelanjutan hidup mereka, mereka akan menerapkan keterampilan berbicara tersebut di kehidupan nyata seperti itu. Boleh di masyarakat atau nanti di dunia kerja mereka, Pak. Oh ya. Jadi Bu Rati melihat bisa melakukan itu? Saya usahakan sih, Pak. Saya sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya sepertinya belum ya, sekarang belum belum signifikan lah, Pak, belum sesuai dengan harapan saya, cuman sudah berkembang seperti itu. Oh, seperti itu ya, berarti sudah termasuk udah apa, termasuklah ya bisalah jadinya, Iya, walaupun Pak. tidak sepenuhnya. Iya, cuman lambat ya, Pak, ya, lambat. Kalau saya kan pengennya cepat seperti itu, tapi kenyataannya ketika kita bekerja ya, bekerja dengan anggota kelompok tentu tidak semudah apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan sendiri, Pak. Oh begitu ya. Oh. Nah, jadi saat sekarang paling mungkin yang Bu Rati lakukan dalam minggu ini itu seperti apa? Kalau dalam minggu ini itu di teks pidato, Pak, bisa kami. Karena di pembelajaran kami, sekarang di bagian teks pidato, jadi anak itu, diminta menjadi seorang orator ya, Pak, ya. Disiapkan untuk menjadi seorang orator sesuai dengan tujuan pembelajaran di minggu-minggu ini, seperti itu. Oh seperti itu ya. Mhm. Jadi termasuk dari situ Bu Rati merasa dari kemajuan Bu Rati itu menuju seperti apa jadinya? Tadi Tujuannya? yang, tujuannya tadi kalau dari level ya, Pak, ya, sebenarnya sudah terjawab di situ, masih di Hmm. level 5 kata saya. Saya berharap bisa ke level paling tidak lah, paling tidak itu levelnya paling 7, Pak. Oh ke-7, berarti Iya. kan ada peningkatan jadinya ya? Iya, tapi harapan saya ya, Pak, harapan saya ini lumayan muluk dari 9 atau 10 itu pengennya saya. Mmm, Tapi mhm. kenyataannya itu stay-nya baru di angka 5 dan berharap merangkak ke angka 7 gitu, seperti itu, Pak. Oh begitu. Mhm. Nah baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bu Ratih dapatkan? Eee, Selain mengasah keterampilan anak sebenarnya saya juga berusaha, Pak, berusaha mengasah keterampilan saya sendiri gitu, supaya nanti saya itu, lebih profesional dalam mengajarkan public speaking ini. Jadi bukan hanya anak yang saya tuntut, tapi dalam kegiatan itu juga saya sebenarnya sama-sama belajar dengan siswa, Pak, sama-sama belajar dengan siswa melakukan hal yang terbaik seperti itu. Oh begitu. Mhm. Nah, jadi apa yang mungkin menjadi hambatan ataupun tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau hambatan, ada beberapa di mungkin paling banyak di waktu ya, Pak, ya. Waktu Di ya? waktu ya, karena melatih jangankan anak, Pak, saya rasa kalau guru-guru sendiri yang public speaking-nya kurang oke, disuruh latihan untuk berbicara di depan itu akan perlu proses yang panjang lah, Pak. Kita tidak Berarti bisa menggunakan proses yang pendek, tidak bisa karena ini adalah proses kontinu berkelanjutan, maka panjang. Kayak kita anak-anak ya, Pak, ya, mhm, anak-anak itu memulai untuk proses berbicara itu kan lama, seperti itu sebenarnya, proses yang menjadi hambatan saya adalah masalah waktu. Ini perlu banyak waktu, Pak, sementara anak-anak itu kekurangan waktu, ya seperti itu. Dan saya juga punya keluarga di rumah, punya hal-hal lain yang harus apa namanya, minta perhatian saya. Jadi saya tidak bisa istilahnya kalau sampai malam itu saya tidak bisa, Pak. Cukup oh sampai begitu sore, ya, saya pulang. Jadi terbatasnya di waktulah. mhm, berarti terkendala waktu ya sebenarnya? Iya, kalau waktu kalau Tentunya masalah fasilitas oke, dukungan keluarga oke, dukungan kepala sekolah apalagi dan teman sejawat semuanya sudah luar biasa, Pak. Cuman kami ekstra kelelahan seperti itu. ya tentu dari sini apa langkah konkret yang dapat Ibu Ratih ambil untuk mengatasi hambatan dari hal tersebut? Heeh, jadi dalam situasi ini saya mencoba kolaborasi bersama rekan yang lebih banyak lagi ya gitu, Pak, ya. Supaya kami itu bisa, membagi waktu, jadi bukan hanya saya satu orang tetapi banyak orang, Pak.
Misalnya hari ini saya, hari berikutnya teman saya. Jadi kan itu istilahnya berbagi, Pak, seperti itu, kolaborasi. Nah, iya. Mhm. Ya, bagaimana Bu Rati dapat mengintegrasikan tujuan ini ke dalam rutinitas sehari-hari? Iya, saya, di rutinitas saya sendiri sebenarnya sudah banyak sekali saya terapkan, Pak. Di hari Senin ya kan ya, Pak, ya, Nah, ya. anak-anak itu menjadi pembawa acara, itu bagian dari program kerja saya sebenarnya melatih anak untuk menjadi seorang MC yang baik, seperti itu. Mhm. Di nanti pada setiap Oktober bulan bahasa, nah di sana diadakan lomba bahasa, Pak, yang memang itu sebagai ajang di mana anak-anak itu tampil untuk, memamerkanlah istilahnya ya, kepercayaan diri mereka ketika mereka memiliki bakat dan kemampuan di bidang berbicara, seperti itu, Pak. Seperti itu. Nah, Mhm. jenis dukungan yang Bu Ratih butuhkan untuk mencapai tujuan dari Bu Ratih seperti apa? Kalau saya lebih ke moral sih, Pak, dan motivasi. Oh, berarti untuk Heeh, diri lebih kebenaran, heeh. iya, saya lebih ke karena dukungan yang lain sudah tercukupi kalau di sekolah saya ya, Pak, ya. Nah, iya. Kita sudah oke, seperti itu, apa-apa saya sudah didukung, bahkan apa namanya, dipromosikan ke Mhm. guru-guru yang lain, itu hal-hal yang luar biasa ya. Jadi hanya mungkin dukungan moral saja, Pak, yuk bisa," gitu saat Mhm. saya lelah. Jadi Bu Ratih bisa memberikan refleksi dan mempersiapkan diri dan saya yakin pasti hal-hal positif menambah semangat Bu Ratih dalam mengajar. Oke, itu, kalau saya sendiri itu melihat keberhasilan anak itu adalah motivasi terbesar dalam hidup saya, Pak. Ketika anak-anak itu mencapai hal yang saya inginkan atau bahkan di luar batas keinginan saya karena mereka itu sudah ahlinya, bakatnya di situ, seperti itu, Pak. Misalnya saya nilainya di posisi 7 lah ya, Pak, ya. Ya, Anak ya. ternyata bisa di posisi 10 seperti itu. Jadi itu adalah kebanggaan terbesar saya. Tentunya ada peningkatan lah ya. Iya, ada peningkatan anak ketika, berbicara lah seperti di public speaking lah, Pak, yang intinya. Lalu apa rencana Bu Ratih lagi untuk selanjutnya? Rencana saya tetap melaksanakan pembelajaran yang lebih atraktif, lebih inovatif, supaya anak itu tertarik, Pak, tertarik untuk meningkatkan kemampuan berbicara mereka. Berarti lebih aktif lagi. Iya ya, masih ada sih, Pak, beberapa yang tahunan tadi, seperti yang tahunan itu ada bulan bahasa, jadi itu sebagai apa namanya, pemotivasi mereka ingin ikut ke klub kami, Klub Bahasa Oh, dan Sastra Indonesia iya. SMP Negeri 3 Tuluk Kramat, seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Mhm. Iya Bu, sebuah rencana yang sangat bagus Bu ya. Mhm. Jadi Bu Ratih selalu kira-kira apa masih ada hal yang akan Ibu lakukan saat ini? Yang akan saya lakukan saat ini, sejauh ini cukup seperti itu, Pak, udah kebanyakan itu. Saya sendiri belum tentu apakah itu bisa saya laksanakan bersama teman-teman saya, kalau mau ditambah lagi, nanti kebanyakan, Pak. Tetapi ada keinginan mungkin untuk selanjutnya, ada lagi Iya mungkin? iya, pasti kami berada di Klub Bahasa Indonesia itu akan terus mencari bakat-bakat yang bisa, Pak, bisa kami asah, baik di kebahasaan atau baik di sastra, Pak, selalu seperti itu tiap tahunnya. Oh begitu. Jadi Mhm. bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu saat sekarang? Berjalan lancar, Pak, seperti biasanya. Oh. Oh, saya setuju Bu dengan ide-ide Ibu itu ya. Mhm. Tentunya Ibu bisa memberikan apa, motivasi kepada siswalah yang pasti, Iya ya kan? iya. Nah, tentu dari sini yang sudah Bu Ratih rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencananya seterusnya? Saya komitmennya saya tuh harus punya rencana, tujuan kalau di klub bahasa itu harus punya proposal lah ya, Pak, ya, proposal yang jelas tentang rencana kegiatan beserta dengan, alat yang dibutuhkan, kemudian tentunya alokasi dana
yang sesuai, maka harus terinci dengan baik agar semua kegiatan di klub bahasa ini bisa tercapai, Pak. Jadi nggak hanya ngomong sana sini, kami akan melakukan kegiatan, tetapi lebih terperinci ke proposalnya, Pak, yang secara jelas, secara sah itu dibuat sesuai dengan keadaannya, seperti itu. Nah, jadi tetap semangat ya Bu Wati dengan tujuan yang akan dicapai. Siap, Pak, siap. Tetap semangat. Jadi saya termasuk di sini sebagai bertanggung jawab untuk memberikan dukungan dan bimbingan dan motivasi dalam mencapai tujuan pribadi Bu Rati secara Iya, profesional ya. Saya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik lah dalam peran saya sebagai seorang coach ya Bu Rati. iya, Nah, iya. saya berharap dapat membantu dalam mencapai pertumbuhan dan keberhasilan Bu Rati tentunya. Itu Oke, keinginan terima saya kasih, Pak. ya, Iya, Pak, ya. Nah, terima jika kasih, ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Selamat sore Bu. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik, mudahan kita semuanya baik-baik lah ya, Pak, ya. Amin. Jadi udah siap, Pak? Siap Bu. Oke, nggak usah tegang, nggak usah grogi, Gimana? ya. Sedikit kita fokuskan konsentrasi untuk kegiatan kita hari ini, Pak. Ah, ya. Jadi udah siap ya, Pak, ya? Siap. Ngopi lagi? Nggak boleh. Cukup, nanti kebanyakan asam lambung pula ya, Pak. Jadi Oke, jadi topik kita sekarang, Pak, masalahnya kalau dari yang Pak Zalpudin alami, minat belajar siswa Bu. minat belajar siswa ya, Pak, ya. Seperti apa, Pak, minat belajar siswa menjadi masalah buat Pak Zalpidin? Iya Bu, untuk dalam minat belajar siswa itu termasuk agak kurang sekali Bu. Oh, kurang ya, Pak, ya. Definisi kurangnya, Pak, bisa diperjelas? Kalau untuk dari definisi kurangnya itu Bu ya, termasuk di saat belajar tuh di dalam kelas dulu ya, Mhm. termasuk siswa tuh selalu mau bergurau, biasanya kalau Oh, guru ada, ya Bu ya, dan juga iya, kalau iya. guru itu suka maunya terlambat Bu. Oh, jadi yang pertama mereka terlalu sering bergurau ya, Pak, ya? Nah iya, Heeh, kemudian yang kedua, Pak Zalpidin? Kurang nah jelas saya dengarkan tadi, Pak. iya Bisa kah? diulangi? Iya. Kalau untuk yang kedua tuh, kalau untuk mengumpulkan tugas tuh, Mhm, termasuk makanya. sering terlambat, Bu. Oh, jadi mereka intinya tidak disiplin lah ya, Pak, ya, dalam Nah, iya, pengerjaan tugas ya? nah, Oke. iya. Kemudian, apa yang sudah Pak Zal lakukan untuk me menangani masalah ini, Pak? Kalau untuk dalam masalah ini, untuk dalam penanganannya, Bu, ya di saat sekarang lah ya, Mhm. karena kan termasuk dari sekarang pun termasuk ada ide yang lebih bagus lagi gitu, Bu, ya. Iya, iya. Menjadikan, siswa yang kurang minat belajar itu menjadi ketua kelompok dalam diskusi kelompok, Oh, jadi sistem kolaborasi ya, Pak, ya? kolaborasi, Bu. Betul, kolaborasi dalam pembelajaran Pak Zalpidin itu bisa dijadikan ya, Pak, ya. Nah, ya. Masih ada cara lain, Pak? Kalau untuk cara lain lagi ya, Bu, ya, Mhm. biarkan dia tuh selalu untuk giat, kita memberikan kepercayaan dirinya jadinya, Bu. Seperti Oh, jadinya, seperti itu. jadi lebih ke arah kepercayaan diri mereka ya, Pak, ya? Nah, Iya, jadi percaya diri, kemudian tadi ada kolaborasi, masih ada yang lain, Pak? kalau untuk dari situ kita memberikan ketekunan dari saat dia mengerjakan tugas-tugasnya di rumah, Bu, Mmm, ketekunannya. Jadi kita oh, memberikan ketepatan waktu, seperti iya. itu, Bu. Berarti kan di sini tugasnya bisa PR ya, Pak, ya, yang mereka sering terlambat ya? Nah, iya, Bisa juga tugas di sekolah langsung ya, seperti iya, itu? Ah, iya. oke, jadi itu masalahnya ya, Pak, ya. Nah, ya. Kemudian kalau kita lihat posisinya, posisi permasalahan Bapak dengan tujuannya dengan usaha yang telah Pak Zalpidin lakukan, posisi levelnya di level berapa lah ya, Pak?
Kalau mau ditargetkan itu, Bu, ya, termasuk Mhm, jadi sangat minim, Bu. Minimnya seperti apa ya, Bu, ya? heeh. Termasuk 3 4 5 tuh terasa masih sulit. Oh, saking saking rendahnya ya, Pak, ya? Nah, itulah, Bu. Karena Iya apa, iya 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 ini iya. sekarang kan termasuk, untuk minat belajar sesuatu kan termasuk dunia sosmednya itu kan makin kuat, Bu, sekarang. Mhm, Makin dunia menjamur. sosmed lah ya, Pak, ya. Itu Iya iya. pengaruhnya, Bu. Karena apa, Bu, mereka Heeh, tuh selalu apa, termasuk jadi bermain gadget tuh selalu larut mhm. malam jadinya, Bu. Oh, jadi mereka itu yang sering juga saya dengar ya, Pak, ya, Heeh. main game ya, di Nah gadget iya, tuh sampai subuh bahkan. Bahkan nah mereka itu ada yang tentu. sampai nggak bisa tidur ya, Pak, ya? Nah iya tentu, Bu. Iya. Seperti itu jadinya Mhm. termasuk jadi untuk mengerjakan tugas tuh selalu terlambat, datang ke sekolah jadi terlalu lambat, sudah dikasih teguran tetapi ya macam-macamlah alasannya jadinya. Kalau kita untuk apa, mau marahi dia, ya enggak juga baik sebenarnya, Bu, ya kan? Iya, betul betul. Heeh. Heeh, jadi levelnya kata Pak Zalpidin tadi di level 2 3 atau 4 ya, do, Nah re, itu. mi, gitu, seperti Nah itu. iya. Harapan Bapak setelah tadi kan ada beberapa trik ya, Pak, ya, ada beberapa trik yang Bapak Zalpidin akan lakukan ya, atau Mhm. mungkin sudah Bapak lakukan cuma belum maksimal. Targetnya apa? Tadi dari do, re, mi, 2 3 4 itu pengennya Pak, pengennya ke level berapa, Pak? Kalau mau ditargetkan ya, Bu, ya, kalau untuk dari levelnya ya, termasuk Mhm, tadi yang saya sebutkan 3 ataupun 4 ya, Bu, ya. Jadi mhm, kalau mau levelnya itu saya kira kan kalau bisa, kalau dapat, oh bisa, saya harap heeh, saya berharap dan juga saya akan menerapkannya begitu, Bu, ya. Level iya. 8, Bu. Di 8 level ya, Pak, ya? iya, kalau bisa Heeh. 10. Oh iya betul, angan-angan itu harus tinggi ya, Pak, ya? Jadi seperti aku tinggi. Kalau ndak 8 atau bahkan 10 kalau bisa ya? Nah, kalau bisa. Heeh. Jadi untuk mencapai tujuan 8 sampai 10 itu, Pak, kan pasti Pak Zalpidin itu punya rencana ya. Nah, iya. Itu rencana yang akan dicapai itu, Pak, jangka pendeknya apa, Pak? Kalau untuk jangka pendeknya saat sekarang ya, Bu, ya, untuk memberikan tugas harian, Bu, tentunya. Tugas Setiap individu. harian, iya iya. Jadi dari situ tugas hariannya itu untuk mencapai dari tujuannya sebenarnya, untuk dibiarkan dia tuh selalu menjadi aktif untuk belajar. Iya, Tentunya tugas rumahnya agar dia tuh tidak lagi mempermainkan permainan game ataupun gadget tadi tuh, ataupun iya, nah jadinya dari situ. Kalau untuk tujuan ke depannya, untuk memberikan apa, biarkan mereka tuh selalu berkolaborasi, agar kan mereka tuh menjadi seimbang dalam belajar, itu tentunya iya. diskusi, Bu, untuk ke depannya lagi. Oh iya, diskusi ya, Pak, ya? Diskusi tentu, Saya gali lagi ya, Pak, ya, ya. mohon izin. Untuk tugas harian yang diberikan Pak Salpidin kepada anak itu untuk, agar minat belajar mereka tumbuh itu bentuknya seperti apa, Pak? Termasuk kalau seperti saya kan termasuk mata pelajaran olahraga, Bu, ya. Jadi Iya, saya betul. tuh untuk memberikan tugasnya itu termasuk dalam latihanlah, dalam Mhm. latihan dalam mempraktekkan gerak. Oh, iya Nah, iya. tentunya baik itu dalam permainan bola voli, sepak bola, ya, Bu, ya, tenis meja, bulu tangkis, agar kan mereka tuh selalu aktif dalam berbidang olahraga dulu, Bu. Iya iya, betul, Pak, betul. Saya sangat setuju dengan hal yang Pak Zalpidin lakukan. Jadi lebih ke arah kinestetik ya, Pak, ya, keterampilan mereka? Keterampilan. Itu jangka pendeknya ya, Pak, ya, tugas hariannya nanti mungkin ini, apakah dibantu oleh Pak Zalpidin di tugas harian atau mereka sendiri secara berkelompok? Untuk saat sekarang ya, Bu, ya, kalau untuk dalam apa, tugas jangka pendeknya, tentunya untuk mereka sendiri duluan, memberi kepercayaan. Nantinya kalau untuk kita apa, untuk ke dalam jangka panjangnya nanti kita akan mengolahnya lagi di sekolah untuk memberikan keterampilan yang lebih. Kita akan mengadakan ekstrakurikuler sebenarnya lagi, seperti itu, Bu. Nah, jadi dari situ juga, mereka sendiri yang mengolahnya macam mana dalam suatu gerak, dalam suatu cabang olahraga, baik itu pemain sepak bola, Bu, ya, Mhm. ataupun pemain bola voli, mereka tuh mengetahui dulu jadinya. Jadi Oh, dari iya situ dia nantinya akan bisa memberikan atau tentunya penampilan di saat mereka sadari, "Oh, ginilah kemampuannya jadinya, Bu." Jadi kalau udah dari situ, nanti saya akan mengoreksinya lagi untuk memberikan kebenarannya dalam cara-caranya lagi. Baik itu iya. cara servis ataupun dalam permainan volinya, servisnya, passing-nya,
begitu, Bu. Kalau dalam permainan sepak bola tentunya cara-cara menendang macam mana, berlari yang cepat untuk mencari lari yang cepat itu macam mana, jadinya seperti itu, Bu. Oke, baik, Pak Zal. Jadi kalau saya lihat lah ya, Pak, ya, jadi anak itu, harus memiliki pengetahuan dasar ya, Pak, ya. Dasarnya yang Jadi utama. yang harus di tugas harian itu untuk pengetahuan dasar itu. Jadi ketika anak di sekolah nanti, berkolaborasi dengan Pak Zalpidin untuk melaksanakan praktik yang lebih spesifik lagi seperti itu ya, Pak, ya? Nah, Jadi ketika anak itu misalnya bola bola kaki tadi ya, Pak, ya? nah iya. Anak tuh harus tahu dulu bola kaki seperti apa dasarnya, kemudian bersama Pak Zalpidin barulah praktik lebih spesifik seperti itu, Pak, ya? Iya iya iya. Oh, Jadi bagus untuk dalam apa, kita mempraktekkannya itu nanti tuh jadi kita tuh cuman lagi tinggal membenarkannya, berarti dia kan sudah mempunyai mendapatkan ilmu sebenarnya jadinya, duluan. iya iya iya. Nah, jadi dia tuh apa, kita untuk meningkatkan mereka tuh agar mereka tuh tidak lagi untuk bermain apa, menggunakan HP itu terlalu sampai larut malam. Iya betul, Pak, betul. Itu setuju saya dengan Pak Untuk Zalpidin, nah, jadi biar seperti gini itu kita heeh, sampaikan dulu mereka. iya iya, betul betul, mantap. Itu. Heeh. Nah nah, jadi dari situ juga, Bu, untuk dalam jangka pendeknya itulah untuk mereka, nanti untuk dalam jangka panjangnya kita akan memberikan apa, peningkatan dalam ekstrakurikuler lagi, Bu, agar mereka memahami untuk ke depannya lagi, seperti itu. Oke Heeh, oke. agar mereka tuh bisa mengikuti apa, kegiatan seperti lomba, turnamen sepak bola misalnya. Jadi apa, ajang kompetisi jadinya. Iya betul, Pak, Nah, betul. mereka tuh mampu, seperti itu untuk ke masa ke depannya nanti. Iya, jadi tadi saya simpulkan ya, Pak, ya, Pak Zalpidin itu langkah jangka pendeknya untuk mencapai tujuan itu yang pertama tugas harian, Mhm, kemudian iya. yang kedua kalau jangka panjangnya sudah langsung terjawab ya, Pak, ya, Nah, iya. menggunakan, di ekstrakurikuler sama kita, Pak, kalau di bahasa Nah, Indonesia juga di ekstrakurikuler. ekskulnya. Nah, iya. Itu secara jangka pandang untuk mencari bakat-bakat anak di bidang olahraga tentunya ya, Pak, ya. Nanti Nah, iya iya. dari situ ke turnamen ya, Pak, ya. Karena saya Iya, lihat turnamen. anak-anak juga sangat semangat di sekolah saya Mhm. untuk mengikuti turnamen bola ya, Nah, seperti itu. iya. Kemudian saya juga setuju dengan pendapat Pak Zalpidin ini kalau ketika anak diberikan tugas harian, jadi energi mereka tuh banyak, Pak. Nah, Nah, iya. salah satu yang Pak Salpidin lakukan ini dengan tugas harian untuk latihan-latihan dasar dalam sebuah bola, bola kaki atau voli, ini energi mereka itu akan terkuras, Pak. Jadi malamnya mereka Nah, iya iya. capek Benar, dan Bu. iya, seperti itu ya, Pak, ya, kira-kira ya? Nah, seperti itu. Dan juga nanti saya teorinya pun juga selalu memberikan termasuk tugas PR lah tentunya, Bu, ya. Mhm Tentunya kita mhm. memberikan tugas mereka tugas di rumah, biarkan mereka Mhm. tuh selalu mengingatnya juga dari kecapean nanti ngerjakan tugas lagi, agar Iya mereka tuh iya tidak iya bisa iya. memberikan dalam permainan gadgetnya itu terlalu larut jadinya, agar mereka dari Iya. kecapeannya jadi bisa untuk belajar, jadi bisa mereka itu untuk tidur gitu, Bu. Iya, mantap sekali sebenarnya rencana Pak Zalpidin ini bahkan udah Mhm, dilaksanakan makanya. kali, Pak, ya? Termasuk saat sekarang sudah dilaksanakan, Bu. Oh, ya udah mantap berarti, Mhm, cuman masih belum maksimal ya, Pak, ya? belum maksimal, iya. Iya, baru 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 permulaan lah, Pak, kalau baru Iya. pemanasan seperti itu. Gitu, Karena Pak, kita kira-kira? saat iyalah, karena kita saat sekarang kan terlalu apa, ambisi kita sebenarnya, Iya, bukan betul. ambisi murid yang kita ambil sebenarnya. Mhm Jadi mhm. kalau kita mengambil ambisi murid itu, berarti mereka yang bisa mengolahnya sendiri jadinya. Seperti mana, seperti minat siswa tadi yang kurang mampu kan, kita mengambil Iya ambisinya dulu, seperti apa sih iya sebenarnya, iya kan iya, seperti itu. iya, Pak, Jadi sudah motivasi kita awal. dapatkan, jadi kita memberikan motivasi lagi yang lebih Mhm kuat mhm. untuk mereka, seperti itu. Iya, bagus sekali ya, Pak Zalpidin ya. Saya lihat rencana Bapak dengan masalah-masalah yang ada itu mantap, Pak. Kemudian, Pak, yang Bapak rasakan ini dari, langkah-langkah yang Bapak akan lakukan dan bahkan Bapak lakukan itu, perubahannya kira-kira, Pak, ke depannya tadi dari level 3 4 2 3 4 apakah dalam minggu-minggu ini apakah ada perubahan, Pak, walaupun sedikit seperti itu? Kalau untuk dalam minggu-minggu ini termasuk yang telah dibagi dari kelompok yang telah saya bagi, tentunya dalam Mhm. diskusi kelompok lah, Bu, ya. Iya, Termasuk betul. dari tingkatan kolaborasi tentunya sebenarnya. Termasuk di situ yang saya berikan itu termasuk dari sebagian, ada yang peningkatannya termasuk dari siswa tuh sudah bisa,
dan Mhm. sebagainya itu masih termasuk, mengabaikan jadinya, Bu. Oh, Jadi iya. dari situ termasuk, setengah-setengah. Kalau Mhm. diperkirakan lagi tuh, Bu, ya termasuk mau mencapai 5 sih hampir jadinya. Kalau tadi udah 4 tadi mau mencapai 5 hampir. Iya iya iya. Nah, tapi Berarti kalau dapat saya itu sampai ke 8 ataupun 10 jadinya, Bu. oke, jadi udah terasa ya Pak perubahannya Pak Nah, terasa. dengan hal-hal yang luar biasa yang Bapak ungkapkan Iya tadi ya iya. seperti itu. Heeh, jadi sudah mulai terasa walaupun pelan-pelan Pak, karena Nah, iya. keterampilan itu memang prosesnya panjang sekali. Berbeda Mmm, nanti kalau dalam di pengetahuan, pengetahuan itu kalau soal itu C1, C2 itu lebih gampang ya, Pak, ya, spontanitas iya, bisa anak dapatkan iya lewat tentu. menghafal. Nah, kalau lewat ini memang prosesnya panjang, Pak. Heeh, kita harus memang seperti kata Pak Zalpidin tadi, ambisi anak, motivasi anak Iya juga iya. harus di-support lah, Pak, anak merasa di-support seperti itu Nah, kata tentu, Pak Bu. Zalpidin tadi ya. Oke, Yang kita sebenarnya untuk kita dari gitu. situ, Bu, termasuk kita memberikan kemandirian dari siswa jadinya, Bu. Iya iya, mantap Termasuk sekali, Pak. kemandirian dan memberikan kepercayaan pada diri sendiri, dan Mhm juga mhm. memberikan termasuk kolaborasi bersama teman itu macam mana dia tuh apa, untuk memberikan pendapatnya bersama teman, tidak lagi lah termasuk Iya iya iya. dan juga kan termasuk biasanya juga kan, Bu, ya, biasa ada siswa yang termasuk, menunduk terus walaupun bersama temannya. Iya. Dianggapnya kurang mampu. Jadi kita untuk memberikan motivasi pada dirinya agar biar dia tuh bisa percaya diri ya tentunya. Seperti itu, Iya Bu. iya iya. Heeh. Heeh, Pak Zalpidin, udah tadi dari kelompok ya udah ada perubahan ya, Pak, ya. Iya. Nanti kalau Pak Zalpidin lihat yang mereka itu masih mengabaikan, kemudian tertunduk diam, entah karena malu atau apa, ada cara lain, Pak, untuk meregulasi kelompoknya? Kalau untuk, Atau ya? meregulasi kelompoknya nanti itu ya, Bu, ya, jadi saya Mhm. memberikan kelompok tuh tidak secara mana teman dekat seperti itu, Bu. Mana Oh, yang akrab, mana yang pintar, enggak, Bu. Jadi saya ini mmm, kolaborasi, baik itu mana yang termasuk yang tidak akrab, saya satukan, biarkan mereka menjadi akrab. Seperti itu, i agar mereka tuh selalu menjadi orangnya menjadi, apa, maunya berbaur, bisa iya, mengenal jadinya. iya, Heeh, Pak, keren sekali nih, Pak, ya. jadi bisa Keren mengenal. sekali. Iya, jadi, sistemnya yang jauh didekatkan, Nah, yang iya, jauh mendekat, yang dekat merapat ya, seperti itu, pendapat, Pak, kalau ada seperti itu. bahasa Indonesia. Kita lanjutkan ya, Pak, ya. Iya iya. Dalam hambatan ini, Pak, bukan dalam tujuan mencapai agar anak itu memiliki minat belajar yang tinggi, apakah Bapak merasa ada hambatan, Pak, selama ini? Kalau untuk itulah, Bu, ya, kalau untuk dalam hambatan dalam apa, tentunya memberikan motivasinya lah, Bu, Mhm hambatannya pertama. mhm. Karena kan itu kan tergantung dari muridnya sendiri, Bu. Iya Karena iya kenapa dari muridnya sendiri, Bu, ya? Karena di situ kan termasuk dia yang berpikir. Kita tuh ini cuman bisa memberikan motivasi, mengingatkan, cuman itu. iya iya. Nah, cuman kita ini kan termasuk apa, seperti cuman selalu memberi, yang Heeh, menerima tuh seorang murid. Jadi dia yang memikirkannya, cuman kita ini selalu memberikan teguran setiap kali teguran jadinya, Bu. mhm Jadi itu mhm. termasuk jadi hambatan saya di saat apa, memberikan motivasi untuk kepercayaan dirinya. Nah, jadi itu Iya. tentunya dari nilai dari siswa itu sendiri, dari murid itu sendiri jadinya, Bu, Iya, hambatan. jadi motivasi dari anak lah ya, Pak, ya, sangat Mhm. kurang karena apa? Karena motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak itu kata Pak Salpidin tadi, bergantung mereka ya, seperti itu, Pak, ya? Tergantung dari mereka, kita ini cuman Iya, sebagai mengingatkan selalu, memberikan motivasi selalu, mhm, selalu mengajak selalu. iya. Jadi itu dari diri sendiri siswa yang sebenarnya. Oke oke, Pak, Mhm. jadi tadi udah ada beberapa sih sebenarnya yang Pak Salpidin berikan ya, langkah konkretnya, kemudian ada cara lain nggak, Pak, selain menegur, kemudian selalu men-support anak tuh supaya motivasi itu tumbuh dari anak dengan sendirinya, Pak? Kalau untuk motivasi itu kita cuman selalu apa, begini ya, jadi kita nih harus jadi seperti saya, ya, Mhm. Bu, ya. Jadi Iya. masuk selalu apa yang dilakukannya selalu di-support. Oh, jadi support terus ya, Pak, ya? "Yuk, ayo, bisa," gitu, seperti Salah itu? atau enggak salah katanya gitu ya, tapi tetap harus di-support. Iya iya, support. Walaupun kita kita ndak benar lah bahasanya gitu ya. Heeh, betul, Pak. Itu baik,
Cuman dibilangkan gitu, tetap baik. Jadi Iya. selalu di-support, biarkan mereka tuh jadi termotivasi, "Oh iya Iya benar." betul, Pak. Hanya enggak sepertinya. Tetapi kita harus Heeh. seperti itu jadinya. Jadi Iya kita iya, harus Pak. support dia selalu jadinya. Jadi saya ingat, pas saya dulu ya, Pak, ya, berbagi sedikit pengalaman, saya rasa sama dengan Pak Zalpidin lah seperti itu. Ketika saya dikasih misalnya saya jadi siswanya Pak Zalpidin, baik, itu tuh semangatnya itu memang tumbuh, Pak. Jadi Iya, sesuai dengan apa yang Pak Zalpidin berikan tadi ketika saya misalnya jadi siswa dulu, kondisinya kalau pengajarnya Pak Zalpidin memberikan feedback feedback yang seperti itu, baik, apa, itu semangatnya memang tumbuh, Pak, luar biasa sekali untuk Pak Zalpidin ini. Kita lanjutkan ya, Pak, ya. iya iya. Integritas tujuannya untuk rutinitas sehari-hari seperti apa, Pak? Kalau untuk integritas dalam kerutininan sehari-hari itu, Bu, ya saya tadi selalu Mhm. memberikan motivasi kepada siswa, selalu berbaur gitu, Bu. Iya Jadi berikan mereka nih merasa dihargai selalu, agar iya kan kita ini untuk meningkatkan minat belajarnya juga, Bu, jadinya. Karena iya. mereka nih merasa dipandang, jadinya seperti itu, Bu. Kalau seperti itu ndak kita lakukan, nantinya mereka tuh, ndak gini gitu, cuman dibilangkannya takut jadinya, takutnya seperti itu juga, Bu. Iya iya, Mereka Pak. mereka tuh malah pertama merasa menghargai dirinya sendiri, dan juga nantinya dia tuh merasa kita nih dia ini menghargai kita. Jadi ini sifat malunya jadi timbul, seperti itu, Bu. Mhm Berikan mhm. mereka ini selalu untuk menjadi minat belajarnya menjadi timbul, sama pelajaran ini saya ini harus seperti ini. Nah, Iya, seperti itu, Bu. betul. Jadi harus bisa, kalau ndak bisa, saya malu sama dia, soalnya dia kan Iya, termasuk dekat sama sip. saya, seperti itu. Mhm Nah, mhm. jadi itu, Bu. Berarti empati anak lah ya, Pak, ya? Nah iya, memberikan Iya, empati. empati anak itu harus oke ya, seperti itu bagus sekali Pak Sarpedin, memang dari awal itu seperti itulah dia. Kemudian Bapak perlu dukungan enggak, Pak, dalam program ini Kalau untuk untuk meningkatkan minat? Nah, Kalau untuk dalam program ini perlu dukungan, Bu. Yang iya, pertama dari siswa, yang mendukung pertama. dari siswa terus Dari dewan guru yang lain, kepala sekolah, ya dari seperti kepala itu. sekolah. Kenapa kalau kita dari siswa duluan nih, Bu, ya, kalau Mmm, tidak dari mereka, macam mana siapa yang mau didukungnya jadinya, Bu. Jadi kita iya nih harus dari siswa dulu ya sebenarnya, Bu. Kalau kita tidak dari siswa, kita nih kan mengajak seorang siswa, iya, betul Pak, betul. gitu. Jadi dukungan dari siswanya sendiri lah jadinya dulu. Baik Mmm, dari itu dia tuh di saat kolaborasi tentunya, Bu. Mereka kan saling mendukung. iya betul, Siapa dia untuk meningkatkan belajarnya jadinya, untuk heeh, pengen tampil lebih baik lagi. Nah, seperti itu, Bu. itu kalau dari siswanya tadi ya, Pak, ya? Heeh, iya. Kalau dari kawan-kawan gurunya, Pak, seperti apa? Kalau dari kawan-kawan guru yang lainnya tentu Heeh. itu pasti semuanya pasti pengen meningkatkan minat belajar siswa semuanya. Jadi semuanya itu selalu mendukung, memberikan motivasi, memberikan saran tentunya, seperti itu, Bu. Kalau untuk memberikan dukungannya dalam berbentuk karena kita ini kan sama-sama mengajar. Iya, Nah, betul betul. Oke, Pak, mendengar jawaban Pak Zalpidin yang luar biasa tadi, Pak, heeh, saya pun sangat kagum ya, Pak, ya. ya. Kemudian di berikutnya, Pak, rencana selanjutnya, Pak, yang akan Pak Zalpidin rancang terkait dengan peningkatan minat belajar anak ini, seperti apa, Pak? Kalau sudah tercapainya dalam yang telah saya rancang saat sekarang dari minat belajar siswa, Bu, ya, kalau untuk saat Mhm, sekarang. mhm. Sebenarnya itu termasuk untuk biarkan untuk mereka ke depannya itu selalu memberikan mempercayai dari dirinya sendiri, Bu. Oh, Mmm. iya. Jadi dari situ mereka tuh memberi kepercayaan pada dirinya sendiri Mhm, dan memberikan loyalitas kepada teman-temannya juga. Seperti iya apa sih mereka ini selalu tampil lebih baik jadinya, seperti iya. itu. Nah, dan juga memberikan untuk masa depannya, untuk menjadikan seorang yang lebih aktif. Nah, jadinya itu seperti itu, Bu. Oke, jadi rencananya untuk meningkatkan percaya diri ya, Pak, yang pertama tadi ya, Iya, yang pertama. lewat latihan-latihan yang ada, yang Mhm. kemudian loyalitas antar teman ya, Pak, ya, saling Nah, iya. menghargai lah seperti itu ya. Nah, ya seperti itu, Kemudian aktif ya, untuk membuat aktif anak aktif ya, aktif boleh di pembelajaran atau di luar pembelajaran dulu seperti itu. pembelajaran. Wah, aduh bagus sekali, Pak, ini. Kemudian kira-kira, Pak, dari apa yang udah Pak Zalpidin sampaikan, masih ada yang akan dilakukan, Pak? Iya masih ada, Bu, tentunya kita Masih ada memberikan, ya? keaktifan mereka lagi, Bu. Seperti Mmm, apa kalau mhm. keaktifan mereka ini, kan termasuk kita ini kan harus memberikan kontribusi lagi, Bu.
untuk Iya. memberikan apa, biarkan mereka mencapai tujuan yang akan dicapainya. Mhm. Seperti kita ini kan termasuk kalau misalnya dia minat berolahraga seperti permainan sepak bola, kita harus menyupportnya selalu. Agar kan mereka nih untuk bermain dalam bidang olahraga, dalam permainan sepak bola nih lebih baik lagi. Siapa tahu Iya, kan betul. terpilih menjadi pemain yang lebih baik dalam Heeh. tingkat internasional jadinya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, oke luar biasa sekali ya, Pak, ya. Nah, iya. Jadi saya sangat setuju dengan ide-ide luar biasa dari Pak Zalpidin untuk yang berikutnya, Pak. Masih semangat, Pak? Semangat, Bu. Kalau pengen sambil ngopi atau sambil makan boleh, Pak, dengan saya. Iya iya iya, iya Santai siap, Bu. gini, santai. Mudahan Pak Zalpidin itu bisa enjoy ya, Ah, iya, ngobrol Bu. dengan saya. Iya iya. Kemudian berikutnya boleh ya, Pak, ya, dilanjutkan ya? Iya, Bu, siap, Bu. Oke, dari yang sudah Pak Zalpidin rencanakan tadi yang banyak itu, Pak, yang luar biasa sekali. Komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu, Pak? Komitmen itu untuk kedepannya itu komitmen saya itu agar apa, meningkatnya mutu belajar minat siswa, Bu. Mhm. Komitmen saya, biarkan mereka nih semakin meningkat dalam belajar. Iya Sampai ke iya, jenjang sampai dia kuliah, ya, Bu, ya, seperti itu. iya Dan juga berarti sampai untuk mereka nih selalu aktif jadi dengan, dunia dunia sebenarnya, Bu. oke, jadi Dunia intinya nyata, rencananya lebih ke rencana jangka panjang ya, Pak, ya? jangka panjang. Sampai ke dunia kerja dan lain Ah, iya, sebagainya seperti itu. Oke, seperti itu. Pak, oke, tetap semangat ya Pak Zalpidin ya. Oh, tetap tetap, Bu. Heeh. Jangankan siswanya, sayanya juga bersemangat, Pak, kalau Karena kita dengar itu apa program kerjanya Pak Zalpidin ini. karena kita ini kan, Bu, sebagai seorang guru kan harus memberikan selalu motivasi kepada siswa, Bu. Iya, Itu Pak. baik dari saat, dia belum mengerti, sampai mengerti, sampai dia ini paham, sampai dia di dunia nyatanya lagi, Bu. Seperti Iya, itu jadinya. iya Heeh. betul, Pak. Heeh. Yang saya rasakan juga, Pak, dulu selama selama apa namanya, jadi siswa pun seperti itu, Pak. Kalau udah di-support guru tuh luar biasa sekali kayak Nah, macam iya. itu. Saya yakin, nanti setelah Pak Zalpidin melaksanakan program-program yang luar biasa ini nanti anak itu memang akan muncul, Pak. Bisa memang ke level 9 bahkan ke 10 seperti itu Nah itu, Bu. minat Itulah yang belajarnya. diharapkan, Bu, sampai ke ada level seterusnya sampai tingkatan Iya. 10, Bu. Kalau Apalagi sat kalau kata orang-orang ya, Pak, ya, saya rasa juga sama dengan Pak Zalpidin, pelajaran Penjas itu paling diminati anak, Pak, termasuk sebenarnya saya termasuk sebenarnya, Bu. saya, ya. Tapi kenyataannya, Bu, ya, kalau dari saya, dari mata pelajaran PJOK ini ya, Bu, ya, Heeh, sebagian siswa itu memang minat olahraga, mhm. tetapi di saat mereka sudah mengetahui lupa, seperti itu, Bu. Oh, iya. Nah, jadi untuk meningkatkannya ini lagi nih, yang macam mana? Nah, jadi itulah, Bu, yang Iya, kita tarik kembali, Bu, minat belajar siswa yang lebih aktifnya lagi, yang saya iya, cari. heeh, Nah, betul betul betul, Pak. jadi Jadi seperti dulu, itu. Pak, ya, luar Heeh. biasa. Maka anak itu memang harus di-support lah kata Pak Zalpidin ya. Nah, tentunya support selalu. Dikasih semangat walaupun salah nggak apa-apa, nanti bisa Mhm, diperbaiki, seperti itu. Oke, Pak, ini di bagian terakhir, saya iya sangat mendukung, sangat men-support, dan sangat memotivasi pencapaian apa yang telah Pak Zalpidin lakukan dan rencana ke depannya, Pak, ya. iya Sebagai refleksi saya tadi yang saya sampaikan, jadi yang akan continue Pak Zalpidin lakukan adalah yang pertama di jangka pendeknya pembelajaran bersifat kolaboratif ya, Pak, ya. iya Kemudian membaurkan mereka yang dekat yang jauh menjadi dekat, iya. ya seperti itu. Nah, Jadi iya. bukan bukan pada kelompok mereka masing-masing, siapa yang dekat itu enggak, tapi yang jauh didekatkan, Nah, seperti iya, itu. seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk jangka panjang lebih ke arah ekstrakurikuler, bahkan tadi dapat saya simpulkan, dapat saya tangkap bahwa Pak Zalpidin itu keinginannya sangat besar ya, Pak, ya, bahkan Iya ke iya. dunia internasional, nasional atau bahkan Bisa bisa. internasional, itu luar biasa sekali ya, Pak, ya. Bisa Saya menjadi sangat mengapresiasi apa yang akan Pak Zalpidin lakukan dan kita berharap dan sama-sama kita berdoa, Pak, mudah-mudahan terlaksana amin. ya, Pak, ya, Iya, untuk amin. ya untuk anak-anak kita, untuk Indonesia yang lebih maju untuk kedepannya, Pak.
Ya, amin. Oke, sampai di sini Pak, terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Iya. Terima kasih juga atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan Pak, atau jika ada kata-kata atau gestur saya yang tidak mengenakan di hati Pak Zalfidin seperti itu. Iya. Oke, saya akhiri Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Yuk, same-same.